Sukarelawan Jabar Juara. Keramaiannya dipicu dengan adanya pertemuan Kang Emil dengan Partai Golkar kemarin, yang juga dihadiri oleh pengurus Partai Golkar Jawa Barat dan Pak Agung Laksono sebagai Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Meskipun beliau menyampaikan bahwa kapasitas kehadiran beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pertemuan itu mendapat respon baik dari Partai Golkarnya sendiri yang memberikan statement, kemudian adanya statement juga dari pengamat, juga dari partai lain yang akhirnya naik di media. Dari informasi yang diterima teman-teman relawan, pertemuannya berjalan santai. Ada banyak perbincangan termasuk soal Partai Golkar yang menjadi salah satu partai yang akan dipertimbangkan Kang Emil sebagai partai yang akan dipilih nanti. Yang menarik adalah kehadiran Pak Agung Laksono sebagai anggota One Team Press. Apakah itu sebuah pesan tersembunyi bahwa ada kepentingan istana atau presiden dalam pertemuan itu? Itu yang menarik sebetulnya, bagaimana pilihan Partai Kang Emil mendapat perhatian dari pihak lain. Ada dua. Pertama, seperti yang sama-sama kita tahu, ada musibah yang terjadi sehingga semua politik saat itu tidak menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, dari apa yang Kang Emil sampaikan, banyak dinamika yang terjadi dalam komunikasi dengan partai. Apa detailnya beliau tidak menyampaikan, tapi dari informasi teman-teman relawan, ada banyak faktor internal di setiap partai yang menjadikan keputusan pilihan partai tidak terjadi di pertengahan tahun kemarin. Tidak bisa memastikan benar atau tidaknya karena tidak ada konfirmasi dari Kang Emil maupun Pak Jokowi, tapi dari pengalaman bisa jadi itu benar, dan kalau benar mungkin ada kepentingan Pak Jokowi di situ yang kita tidak tahu apa. Jadi kalau isunya salah, kita juga percaya bahwa Kang Emil tidak bisa disetir dalam tanda kutip oleh siapapun dalam menentukan pilihannya. Yang jelas ini menunjukkan bahwa langkah politik Kang Emil sekali lagi mendapat perhatian dari para elit. Hari ini dalam implementasi kepartaiannya tidak ada satu partai yang benar-benar nasionalis ataupun yang benar-benar Islam sebagai satu-satunya ideologi yang dianut. Ada sisi keislaman dan nasionalis yang dilebur oleh semua partai dalam bingkai Pancasila. Hal ini menjadikan partai mana yang akan jadi tempat berlabuh Kang Emil nanti masih terbuka terhadap semua partai. Kalau melihat histori dan intensitas komunikasi, jika harus diurutkan, mungkin pertama ada Golkar, kedua PAN, ketiga Nasdem, keempat dan selanjutnya ya opsi partai-partai lain. Dan ini juga relevan dengan rekomendasi atau pilihan teman-teman relawan juga, di mana Golkar menjadi partai yang paling direkomendasikan pada Kang Emil sebagai partai yang akan menjadi tempat berlabuh Kang Emil nanti. Semuanya dinamis. Kita sebagai relawan melihat respon dari Partai Nasdem ini sebagai bentuk perhatian terhadap langkah politik Kang Emil, dan itu tidak ada masalah. Bukan peran relawan yang kurang, tapi lebih ke mengisi kekosongan dari apa yang hanya bisa dilakukan oleh partai. Partai dan kerelawanan keduanya saling melengkapi, tapi aturan hari ini masih memerlukan partai sebagai kendaraan politik menurut undang-undang. Ada perbedaan antara Pilwalkot dulu dan Pilgub kemarin dengan Pilpres, di mana Pilpres hanya bisa dilakukan dengan pendaftaran melalui partai atau gabungan partai. Tanggapan yang wajar,
Tapi kita sama-sama ketahui bahwa alasan kenapa dari dulu Kang Emil tidak masuk partai karena belum mendapat izin atau restu dari ibunda beliau. Keinginan masuk partai sebagai kendaraan politik sebetulnya sudah sejak lama juga dirasa dan disampaikan oleh Kang Emil. Jadi kenapa sekarang dengan pertimbangan beliau melihat situasi politik dan izin dari ibunda beliau yang sudah ada, maka mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Pilihan partai manapun nanti akan mendapat penolakan. Tidak ada satu partai yang benar-benar menjadi harapan teman-teman relawan. Relawan yang ini berharap ke partai A, relawan itu berharap ke partai B. Tapi kita percaya pada pertimbangan Kang Emil dalam memutuskan pilihan partainya nanti. Pertama, kita harus terus mendukung setiap langkah politik Kang Emil karena kepercayaan pada pertimbangan beliau. Yang kedua, kita juga harus terus menunjukkan sebagai relawan Kang Emil yang memiliki visi dan sikap, tidak hanya ribut tanpa isi, menunjukkan bahwa kita juga mampu bekerja sama dengan siapapun dalam mewujudkan tujuan bersama yang menyertai Kang Emil nanti. Kemudian yang ketiga, sebagai relawan kita bisa untuk terus bekerja sesuai kemampuannya masing-masing untuk menunjukkan bahwa ada banyak orang yang menitipkan mimpinya kepada Kang Emil. Yang ini bisa menjadi salah satu daya tawar Kang Emil kepada partai, bahwa Kang Emil memiliki banyak relawan, banyak pendukung yang akan membersamai Kang Emil untuk mencapai tujuannya nanti.